Tahun 356 sebelum Masehi, di sebuah kota kecil bernama Pella, lahirlah seorang anak yang kelak namanya mengguncang dunia. Anak itu adalah Alexander, putra Raja Philip II dari Makedonia. Malam kelahirannya dipenuhi tanda-tanda yang dianggap sebagai pertanda besar. Konon, kuil Dewi Artemis di Efesus terbakar. Seakan langit memberi isyarat bahwa dunia baru saja menerima seorang tokoh yang akan mengubah jalannya sejarah. Sejak kecil, Alexander berbeda dari anak-anak kebanyakan. Ia tak hanya tumbuh di tengah kemewahan istana, tetapi juga dalam suasana ambisi dan peperangan. Sang ayah adalah raja yang cerdas dan keras, sedang ibunya, Olympius, dikenal penuh misteri dan memiliki keyakinan kuat bahwa darah para dewa mengalir dalam diri putranya. Dari keluarga inilah lahir seorang pemuda yang kelak memimpin pasukan kecil menuju penaklukan yang tak terbayangkan. Inilah kisah Alexander Agung, sang penakluk dunia, yang dalam waktu singkat mengubah wajah peradaban dan meninggalkan jejak abadi dalam sejarah manusia. Alexander kecil tumbuh di istana Pella, dikelilingi oleh guru-guru terbaik yang dipilih langsung oleh ayahnya, Raja Philip II. Namun, titik balik terpenting dalam masa mudanya adalah ketika sang raja memanggil seorang filsuf besar dari Athena untuk mendidiknya, yaitu Aristotle. Aristotle, murid Plato, adalah seorang pemikir yang menguasai filsafat, ilmu alam, logika, hingga seni berpolitik. Di bawah bimbingannya, Alexander muda belajar bahwa dunia tidak hanya tentang pedang dan pertempuran, melainkan juga tentang ide, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Ia mempelajari Iliad karya Homer, kisah kepahlawanan Achilles, yang kemudian menjadi panutannya. Alexander bahkan selalu membawa salinan Iliad kemanapun ia pergi, menempatkannya di bawah bantal saat beristirahat di kamp militer. Selain itu, ia mempelajari ilmu kedokteran, sehingga mampu merawat para prajuritnya yang terluka. Ia juga mempelajari geografi, memahami letak sungai, gunung dan laut, bekal berharga yang kelak membantunya dalam menaklukkan negeri-negeri jauh. Namun, didikan Aristotle tidak hanya mengajarkan pengetahuan. Ia menanamkan dalam diri Alexander pandangan bahwa dirinya memiliki takdir besar. Pandangan ini diperkuat oleh keyakinan ibunya, Olympius, yang selalu meyakinkan putranya bahwa darah Zeus, sang raja para dewa, mengalir dalam dirinya. Maka sejak remaja, Alexander tumbuh dengan keyakinan bahwa dirinya bukan sekadar seorang pangeran. Ia adalah sosok yang ditakdirkan untuk menaklukkan dunia. Ketika Alexander beranjak remaja, bayangan besar sang ayah, Raja Philip II, semakin kuat terasa. Philip adalah seorang raja sekaligus panglima militer yang luar biasa, berhasil menyatukan banyak wilayah Yunani di bawah kekuasaan Makedonia. Namun, keberhasilan ini juga melahirkan banyak musuh, intrik, dan ancaman dari dalam maupun luar. Tahun 336 sebelum Masehi menjadi tahun yang mengubah segalanya. Pada sebuah pesta perayaan di kota Aigae, Raja Philip dibunuh oleh seorang pengawalnya sendiri. Peristiwa ini mengguncang Makedonia, sekaligus membuka jalan bagi Alexander, yang saat itu baru berusia 20 tahun untuk naik takhta. Momen ini bukan sekadar pergantian raja. Alexander muda harus segera membuktikan bahwa dirinya pantas memimpin kerajaan yang penuh musuh. Banyak wilayah Yunani mencoba melepaskan diri setelah mendengar kabar kematian Philip. Tetapi Alexander bergerak cepat. Dengan kecepatan dan ketegasan luar biasa, ia menumpas pemberontakan, menegakkan kembali wibawa Makedonia, dan memaksa kota-kota Yunani mengakui kepemimpinannya. Di usia yang begitu muda, Alexander sudah menunjukkan ketajaman sebagai pemimpin, sekaligus strategi militer yang tak tertandingi. Ia tidak hanya mewarisi kerajaan dari ayahnya, tetapi juga ambisi besar, menaklukkan kekaisaran Persia, musuh terbesar bangsa Yunani. Setelah berhasil mengamankan takhta, Alexander menyadari bahwa kekuatan Makedonia tidak akan bertahan lama tanpa kesetiaan dari kota-kota Yunani. Maka ia bergerak cepat, tidak hanya dengan pedang, tetapi juga dengan diplomasi dan simbol-simbol kekuatan. Di Korintus, ia mengumpulkan para pemimpin kota-kota Yunani dan membentuk sebuah liga yang dikenal sebagai Liga Korintus. Dengan ini, Alexander bukan hanya menjadi Raja Makedonia, tetapi juga pemimpin seluruh Yunani. Liga ini menjadi legitimasi bagi langkah besar berikutnya, perang melawan Persia. Namun, sebelum menyeberang ke Asia, Alexander menghadapi ujian. Thebes, salah satu kota paling berpengaruh, memberontak. Alexander merespons dengan ketegasan yang mengejutkan. Ia mengepung kota itu, menghancurkannya hingga nyaris rata dengan tanah, dan menjadikan nasib Thebes sebagai peringatan bagi kota-kota lain. Kejam,
tetapi efektif. Setelah itu, tak ada lagi yang berani menentangnya. Dengan Yunani kini berada di bawah kendalinya, Alexander menatap ke arah timur. Kekaisaran Persia, raksasa besar yang selama berabad-abad menjadi musuh bangsa Yunani, kini berada dalam bidikan ambisinya. Pasukan pun dikumpulkan, kapal-kapal disiapkan, dan sebuah ekspedisi besar dimulai. Di musim semi, tahun 344 sebelum Masehi, Alexander menyeberang ke Asia Kecil dengan pasukan berjumlah sekitar 40.000 orang. Langkah ini bukan sekadar perang, melainkan awal dari perjalanan luar biasa yang akan mengubah peta dunia. Ketika Alexander menjejakkan kakinya di tanah Asia Kecil, ia tahu bahwa inilah panggung utama ambisinya. Kekaisaran Persia, raksasa yang sudah berabad-abad berkuasa dari Asia Barat hingga Mesir, adalah musuh terbesar bangsa Yunani. Kini, seorang raja muda berusia awal 20-an berniat menantang mereka. Pertempuran pertama terjadi di tepi sungai Granaikes. Pasukan Persia menghadang dengan jumlah besar, tetapi Alexander memimpin langsung serangan kavaleri, menyeberangi sungai Dras, dan memecah barisan musuh. Kemenangan ini membuka jalan ke Asia Kecil, dan kota demi kota jatuh ke tangannya. Namun, ujian sesungguhnya datang di pertempuran Nisus. Raja Persia, Darius III, memimpin langsung pasukan yang jauh lebih besar. Tetapi Alexander menggunakan kecerdikan taktiknya. Dengan kavaleri elitnya, ia menyerang langsung ke arah Darius, membuat sang raja panik dan melarikan diri dari medan perang. Kekalahan itu menghancurkan moral Persia dan mengangkat nama Alexander sebagai jenderal tak terkalahkan. Meski begitu, ambisi Alexander tidak berhenti. Ia mengejar pasukan Persia lebih jauh, hingga akhirnya tiba di medan Gaugamela. Di sana, sekali lagi Darius mengerahkan pasukan raksasa, lengkap dengan kereta perang berduri. Tetapi Alexander tetap tenang. Ia membentuk celah dalam barisan, memancing pasukan Persia untuk masuk, lalu memukul mereka dari sisi dengan strategi yang brilian. Hasilnya, Persia kembali porak-poranda, dan Darius sekali lagi melarikan diri. Kemenangan di Gaugamela bukan sekadar kemenangan militer. Itu adalah tanda kejatuhan sebuah kekaisaran. Kota-kota besar Persia, termasuk Babylon, Susa, dan Persepolis, jatuh ke tangan Alexander. Api membakar Persepolis. Sebagian menyebutnya sebagai tindakan balas dendam bangsa Yunani atas invasi Persia berabad-abad sebelumnya. Dalam waktu singkat, Alexander menaklukkan kerajaan yang dulu tampak mustahil untuk dijatuhkan. Dari seorang raja muda di Makedonia, ia kini menjadi penguasa dari Yunani hingga Persia. Dunia mulai menyebutnya dengan gelar yang kelak abadi, yaitu Alexander the Great. Setelah menguasai Persia bagian barat, Alexander meneruskan perjalanannya ke selatan, menuju Mesir. Negeri itu saat itu masih berada di bawah kekuasaan Persia, tetapi rakyat Mesir sudah lama merasa tertekan di bawah pemerintahan asing. Maka ketika Alexander memasuki Mesir pada tahun 332 sebelum Masehi, ia tidak disambut sebagai penakluk, melainkan sebagai pembebas. Para imam Mesir melihat kesempatan besar. Mereka mengangkat Alexander bukan sekadar raja, tetapi juga sebagai anak dewa Amen, dewa agung yang disembah di Mesir. Bagi bangsa yang sangat percaya pada hubungan antara manusia dan dewa, gelar itu menjadikan Alexander lebih dari seorang manusia biasa. Sejak saat itu, ia mulai benar-benar diyakini sebagai sosok setengah dewa. Di Mesir pula, Alexander meninggalkan jejak abadi dalam bentuk sebuah kota. Di tepi Laut Tengah, ia memerintahkan pembangunan kota Alexandria. Kota ini dirancang bukan hanya sebagai pusat perdagangan, tetapi juga sebagai pusat ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban. Di kemudian hari, Alexandria menjadi rumah bagi perpustakaan terbesar di dunia kuno, simbol warisan Alexander yang melampaui sekedar penaklukan. Namun, bagi Alexander, Mesir hanyalah satu langkah dalam perjalanan panjangnya. Setelah mengukuhkan dirinya di sana, ia kembali menoleh ke timur. Persia masih belum sepenuhnya jatuh, dan ambisinya masih jauh dari selesai. Setelah Persia takluk, Alexander tidak berhenti. Baginya, dunia selalu lebih luas, dan batas kekuasaan hanyalah sejauh langkah pasukannya. Maka, ia bergerak semakin jauh ke timur, menuju Asia Tengah, melintasi padang pasir, gunung, dan lembah yang belum pernah dijamah pasukan Yunani sebelumnya. Perjalanan ini penuh kesulitan, medan yang berat, iklim yang ekstrem, serta perlawanan sengit dari karajan-karajan kecil membuat kampanye terasa tak berujung. Namun, setiap hambatan hanya menambah legenda Alexander. Ia mendirikan kota-kota baru yang semuanya diberi nama Alexandria, meninggalkan jejaknya di setiap wilayah yang ditaklukkan. Ambisi itu membawanya hingga ke India. Di sana ia menghadapi tantangan baru, pasukan dengan gajah perang,
sesuatu yang belum pernah dilihat oleh tentaranya. Pertempuran di Sungai Hydaspes menjadi salah satu momen paling dramatis. Raja Parus dari India memimpin pasukan dengan gagah berani. Bahkan, meski kalah, ia mendapat penghormatan dari Alexander. Kekaguman itu membuat Alexander mengangkat Paris kembali sebagai penguasa. Bukti bahwa ia tidak hanya seorang penakluk, tetapi juga seorang pemimpin yang mampu menghargai keberanian musuhnya. Namun, semakin jauh mereka bergerak, semakin lelah pasukannya. Tentara yang telah bertahun-tahun berperang mulai rindu pada tanah air. Di Sungai Hydaspes, para prajurit menolak untuk maju lebih jauh. Alexander terpaksa berhenti. Baginya dunia mungkin masih luas, tetapi bagi pasukannya, perang telah mencapai batas. Dengan berat hati, ia kembali ke barat, membawa kejayaan yang tak tertandingi, sekaligus bayangan ambisi yang tak pernah padam. Sepulang dari India, Alexander bukan lagi sekadar seorang raja. Ia kini adalah penguasa terbesar yang pernah dikenal dunia kuno, memimpin wilayah yang terbentang dari Yunani hingga lembah Indus. Namun, di balik kejayaan itu, muncul bayang-bayang yang semakin gelap. Ambisi Alexander tidak pernah berhenti. Ia mulai merancang penaklukan baru, menyeberangi Arabia, bahkan mungkin menantang negeri-negeri di luar imajinasinya. Tetapi semangat itu tidak lagi sejalan dengan pasukannya. Mereka lelah, kehilangan sahabat di medan perang, dan harta kekayaan tak lagi sebanding dengan pengorbanan. Di banyak kesempatan, Alexander mulai terlihat terasing dari tentaranya sendiri. Intrik pun tumbuh di dalam istana. Alexander yang semakin percaya bahwa dirinya keturunan dewa, mulai menuntut penghormatan ilahi. Sebagian sahabatnya menentang, sebagian lagi patuh dengan terpaksa. Hubungan yang dahulu dibangun atas kepercayaan, kini retak oleh kecurigaan dan ketakutan. Lalu datanglah tahun 323 sebelum Masehi. Di Istana Babylon, Alexander jatuh sakit setelah sebuah pesta besar. Beberapa sumber mengatakan ia terkena demam, sebagian lain menyebut racun. Apapun penyebabnya, penyakit itu memburuk dengan cepat. Dalam hitungan hari, sang penakluk dunia terbaring tak berdaya. Di ranjang kematiannya, para jenderalnya bertanya, kepada siapa ia ingin menyerahkan kerajaannya? Alexander hanya menjawab singkat, kepada yang terkuat. Kalimat itu menjadi warisan terakhirnya, sekaligus awal dari perebutan besar yang memecah belah kerajaannya. Pada usia 32 tahun, Alexander Agung meninggal dunia. Dunia kehilangan seorang penakluk, dan sejarah kehilangan seorang pemimpin yang dalam waktu singkat mengubah wajah peradaban. Kematian Alexander Agung tidak mengakhiri kisahnya. Justru dari situlah lahir sebuah warisan yang abadi. Kerajaannya memang segera terpecah di tangan para jenderal, yang kemudian dikenal sebagai dinasti di Adohoi. Namun, jejak Alexander tidak hilang, ia terus hidup melalui dunia yang ditinggalkannya. Di seluruh wilayah yang pernah ia taklukkan, lahir sebuah era baru yang disebut dunia Helenistik. Bahasa Yunani menjadi bahasa penghubung antar bangsa, dari Mesir hingga India. Kota-kota yang didirikannya, terutama Alexandria di Mesir, berkembang menjadi pusat perdagangan, ilmu pengetahuan dan seni. Filsafat, ilmu kedokteran, matematika, dan astronomi berkembang pesat di bawah pengaruh budaya Yunani yang bercampur dengan tradisi Timur. Bahkan berabad-abad kemudian, para penakluk besar seperti Julius Caesar dan Napoleon Bonaparte hingga para pemimpin modern masih menyebut nama Alexander sebagai inspirasi. Namun warisan terbesarnya bukan hanya wilayah atau kota, melainkan gagasan tentang ambisi manusia yang tak terbatas. Alexander menunjukkan bahwa seorang manusia muda dengan keberanian, kecerdasan, dan tekad mampu mengubah dunia. Dan meski jasadnya terkubur, namanya tetap hidup sebagai simbol penaklukan, kejayaan, dan juga sebagai pengingat bahwa bahkan yang terbesar pun pada akhirnya tunduk pada waktu. Kisah Alexander Agung bukan sekadar catatan sejarah tentang peperangan dan penaklukan. Ia adalah cermin ambisi manusia yang tanpa batas, tentang kejayaan yang mampu mengubah dunia, sekaligus tentang rapuhnya hidup di hadapan waktu. Dalam 32 tahun kehidupannya, Alexander meninggalkan warisan yang masih bergema lebih dari 2000 tahun kemudian. Dari kota-kota yang ia dirikan, ilmu yang berkembang di bawah pengaruhnya, hingga inspirasi yang tak pernah padam, Alexander Agung telah tiada, tetapi namanya tetap hidup abadi sebagai legenda.